Firman Tuhan hari ke-114, 24 April tahun 2025, Injil Yohanes pasal 21 ayat 18, perikop Yesus dan Petrus. 114 tanggal 24 April 2025. Diambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 18. Dengan perikop Yesus dengan Petrus. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau sukai, kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Sungguh benar kataku ini, ketika engkau masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan pergi kemana saja engkau mau. Tetapi kalau engkau sudah tua nanti, engkau mengulurkan tanganmu dan orang lain yang mengikat engkau dan membawa engkau kemana engkau tidak mau pergi. Bahasa Batak Toba Siganupari didok songonon. Situtudo nahudok on tuho, tikki posoho hodo paradehon lakam, manang natudia holao, ombar tulo moniroham, alai dumatuaho, lehonommu matanganmu, jala talion nihalak maho, laho membuan ho tudalan na solomoniroham. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita masuk dalam perikop, kita tetap membahas, yaitu pedoman kita selama bulan April, yaitu dengan topik menghayati pengampunan dosa melalui kebangkitan Yesus, ya. Pengakuan dan kesaksian kekuasaan Tuhan. Roma pasal 6 ayat 4. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari orang mati oleh kemuliaan Allah, demikian juga kita akan hidup dalam hidup baru. Itulah pedoman kita selama bulan April. Di sini ada suatu transformasi spiritual rohani kita, dari hidup lama menjadi hidup baru. Artinya kita dilahirkan kembali dengan baptisan kudus, sehingga kita menjadi berhak pewaris kerajaan surga untuk hidup kekal. Dan tadi dikatakan bahwa dengan baptisan itu, kematian Yesus menjadi kematian kita juga, kebangkitannya menjadi kebangkitan kita. Sama seperti Yesus, mati, dikuburkan, dan bangkit naik ke surga. Itulah role model bagi kita. Kita pun
seperti itu dengan dibaptis dengan baptisan kudus dalam nama Allah Bapa sebagai sumber kehidupan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan perdamaian kita dengan Allah, dan dalam nama Roh Kudus sebagai penolong, pembimbing, dan penghibur bagi kita selama kita berada di dunia ini setelah Yesus naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itulah pedoman kita menjadi hidup baru dengan adanya baptisan kudus. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Diambil dari Injil Yohanes pasal 21:18, yaitu dengan perikop Yesus dan Petrus. Apa sebenarnya masalahnya? Tentang pembicaraan antara Petrus dan Yesus. Kita tahu sebelum ayat ini, ya, Petrus sangat diperhatikan oleh Yesus. Ya. Pada waktu dia pun masih di Taman Getsemane, Yesus sudah mengatakan kepada Petrus, kau akan menyangkal aku sampai 3 kali, katanya. Ya, dan itu jelas kelihatan. Dan kemudian sebelum Yesus naik ke surga, ada 3 pertanyaan bagi Petrus yang harus dijawab. Pertanyaan dia adalah, Petrus, apakah kau sayang kepadaku? Itu ditanya oleh Yesus sampai 3 kali. Jawab Petrus, iya Tuhan, aku sayang pada Tuhan. Lantas Tuhan mengatakan, gembalakan domba-dombaku. Kedua kali Yesus bertanya, Petrus, apakah kau sayang kepadaku? Petrus menjawab, iya Tuhan. Tuhan tahu isi hatiku. Aku sangat sayang kepada Tuhan. Gembalakan domba-dombaku. Dan ketiga kali, apakah kau Petrus sayang sama aku? Di sini Petrus mulai gelisah. Dan apa gerangan? Pertanyaan ini sampai 3 kali. Dia hampir menangis. Namun Petrus menjawab, iya Tuhan, aku sayang sama Tuhan. Gembalakan domba-dombaku. Itulah terakhir. Kalau kita simak, kenapa Yesus sampai menyampaikan 3 kali untuk meyakinkan dirinya bahwa Petrus sayang pada Tuhan. Dan pada kenyataannya, kita lihat, pada waktu Petrus bertemu dengan guru-guru agama, Petrus dan Yohanes diadili oleh mahkamah agama, ya. Dan kesalahan mereka karena memberitakan firman Tuhan. Mereka mengatakan, guru-guru agama mengatakan, stop memberitakan Yesus. Jangan lagi kalian sampaikan nama Yesus. Karena sudah semakin banyak pengikutnya. Mereka sudah semakin kurang harganya guru agama ini. Maka stop pemberitaan menyamakan atas nama Yesus. Tidak boleh. Apa jawaban daripada Petrus? Sangat-sangat mengagetkan kita. Petrus menjawab, kami lebih turut daripada Allah daripada manusia. Artinya, tidak mengindahkan apa disampaikan oleh guru agama. Itulah mengenai Petrus. Sampai 3 kali ditanya, Yesus sayang Tuhan. Dan dibuktikan oleh Petrus, begitu dia dibawa ke mahkamah agama, dia menyaksikan bahwa, menyampaikan bahwa kami lebih turut kepada Allah daripada manusia. Itulah bukti jawaban Petrus yang ditanya oleh Yesus sampai 3 kali. Apakah kau sayang kepadaku? Nah, sekarang kita masuk dalam perikop ini dengan Petrus dan Yesus. Apa sebenarnya makna daripada ayat yang kita baca tadi? Bahwa pada saat muda kau bebas kemana?
dan seenakmu kemana saja. Tapi pada saat tua, kau sudah terikat, tidak bisa lagi dibawa kemana. Apa makna daripada perikop ini? Mari kita lihat di sini. Ya. Dalam ayat ini, Yesus memberikan dan memberitahu Petrus tentang masa depannya dan tantangan yang akan dihadapinya. Jadi dia memberitahu masa depannya dan tantangan yang akan dihadapi. Ya. Nah, ayat ini mengingatkan bahwa Petrus akan menghadapi penderitaan dan pengorbanan yang harus diterima sebagai bagian dari panggilannya untuk mengikuti Kristus. Terbukti, waktu ada jadi cobaan untuk mengatakan jangan beritakan firman Tuhan atas nama Yesus, tapi Petrus menjawab, tidak, kami lebih turut kepada Allah daripada manusia. Ini dibuktikan. Jadi di sini menggambarkan tantangan bagi Petrus memang benar-benar. Tapi apakah Petrus mampu mengatasi tantangan ini? Kita lihat hasil daripada jawaban Petrus pada saat dia dipanggil oleh mahkamah agama. Nah, kemudian apa pesan moral yang bisa kita ambil dari sini? Artinya dalam menghadapi masa depan, Petrus tetap siap menghadapi dan dia juga tetap berusaha untuk menyelesaikan. Sekarang apa pesan moral daripada ayat ini? Berkaitan dengan komitmen dan pengorbanan dalam menjalani panggilan Tuhan. Artinya dengan adanya panggilan Tuhan, ya. Nah, di sini dikatakan masih muda, kita menentukan tujuan kita karena kita pergi kemana saja. Tapi pada waktu tua, orang lain yang menentukan kita kemana kita pergi. Jadi pada saat muda kita bebas, pada saat tua kita sudah terbatas. Tidak bisa lagi semau kita. Nah, dalam hal ini, ya, satu komitmen kita, ya, yang perlu kita jaga adalah bersedia mengorbankan diri demi pelayanan. Inilah proses, ya, pertekunan atau pertumbuhan iman. Ini merupakan pertumbuhan iman, proses, ya. Dan bahwa mengikuti Kristus tidak selalu mudah, tapi adalah pelayanan yang penuh makna, bahkan saat menghadapi kesulitan. Jadi disinilah proses pertumbuhan iman kita, ya, bahwa mengikuti Kristus tidak mudah. Disinilah perlu pengorbanan. Seperti tadi kita lihat waktu berhadapan dengan kaum mahkamah agama, ya, yang menyatakan jangan beritakan firman Tuhan atas nama Yesus. Tapi bisa dijawab oleh Petrus dengan sangat-sangat tegas. Kami lebih turut kepada Tuhan daripada manusia. Nah, kemudian apa pesan moralnya di sini yang perlu kita lihat, ya, bahwa pertumbuhan iman, bahwa mengikuti Kristus tidak selalu mudah, tapi pelayanan yang penuh makna bahkan saat menghadapi Kristus. Jadi mengutamakan pelayanan, ya, di samping daripada tantangan yang dihadapi. Itulah yang bisa benar-benar setia
dan turut pada ajaran Yesus, mengutamakan pelayanan. Tidak perlu apakah dia dihargai orang apa tidak, tapi dia jelas mengutamakan pelayanan kepada orang-orang. Dan itu dibuktikan oleh Petrus dengan mengatakan, kami lebih turut kepada Allah daripada manusia. Nah, kemudian kalau kita lihat pembelajaran dari ayat ini, pertama adalah ayat ini menunjukkan ungkapan Yesus tentang hidup dan masa depan, ya, di mana waktu kita masih muda, kita bebas, ya, kemanapun kalau pergi, ya. Kemudian pada waktu tua, ya, orang lain yang menuntun kita dan membawa kita, ya, ke tempat yang belum tentu kita sukai. Jadi sudah, ya, artinya ikut saja kemanapun kita. Itulah pada saat tua. Tapi pada saat muda kita bisa bebas. Artinya apa yang mau kita lihat di sini? Bahwa kemampuan kita terbatas. Itulah sebabnya yang bisa kita andalkan adalah Tuhan. Walaupun kemampuan kita terbatas, tapi kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, kita bisa terhibur. Karena Tuhan bisa menggendong kita walaupun kita sudah penuh uban, ya. Tuhan tetap menjaga kita dan tidak mengurangi kita untuk berkarya dan berbakti, ya, untuk pelayanan. Itulah harapan di dalam masa tua. Jangan sampai kita power syndrome, ya. Walaupun tantangan itu sudah diberikan, artinya kita siap menghadapinya. Jangan kita melepaskan tanggung jawab Allah, kita menjadi putus asa atau membuat pelarian. Itu tidak benar. Kita tetap mengikuti. Kalau memang sudah waktunya tua, ya, kita mengikuti. Yang penting kita tetap pasrah dan berserah kepada Tuhan. Pembelajaran kedua, dalam hal tersebut menunjukkan adanya proses pertumbuhan dalam iman yang mengharuskan kita bersedia untuk mengorbankan diri demi pelayanan. Jadi di sini harus mau berkorban demi untuk pelayanan. Pembelajaran yang ketiga, kita diingatkan bahwa mengikuti Kristus tidak selalu mudah, tetapi merupakan perjalanan yang penuh makna, bahkan saat menghadapi kesulitan. Jadi penuh dengan makna. Maka Yesus sudah mengatakan, barang siapa yang akan mengikut aku, pikulah salib yang ada kepadanya. Jadi mengikut Yesus tidak mudah, tapi kita harus menangkal diri dan memikul salib yang ada pada kita. Itulah maksudnya mengikut Yesus itu tidak mudah dan sangat berat. Pembelajaran yang keempat adalah penting kita renungkan bahwa meskipun kehidupan, ya, mungkin penuh tantangan, Tuhan selalu mendampingi kita. Jadi apapun yang kita hadapi, tantangan apapun, Tuhan selalu mendampingi kita. Dan kemudian pembelajaran terakhir, yaitu dalam Yohanes 21 ayat 18 dikatakan bahwa menggambarkan perjalanan iman dan komitmen yang harus dihadapi oleh setiap pengikut Kristus. Melalui kata-kata Yesus kepada Petrus, kita diingatkan bahwa mengikuti Yesus memerlukan sikap siap berkorban serta menerima tantangan. Jadi siap berkorban dan menerima tantangan.
Ini mengajarkan kita bahwa setiap fase kehidupan, ya, terutama saat kita semakin tua, kita mungkin dipanggil untuk menjalani kehidupan yang lebih berserah dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Jadi, kalau usia kita sudah semakin tua, ya, pekerjaan boleh semakin berkurang, pengaruh, dan lain-lain. Tetapi kesetiaan kepada Tuhan ini yang harus bertambah. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan, pengaruh pekerjaan boleh berkurang, tapi kesetiaan kita kepada Tuhan dan pemberitaan firman Tuhan itu harus semakin bertambah. Itulah kalau kita sudah menghadapi dari fase muda ke fase tua, ya, terutama 70 tahun ke atas, kita diharapkan tetap berkarya memberitakan firman Tuhan. Nah, sekarang kita masuk dalam conclusion atau kesimpulan. Apa conclusion yang kita lihat dari perikop ini? Ya, kalau ada fase-fase masa muda dan masa tua, dan waktu kita tua, tinggal kita dituntun oleh orang kemana mereka mau, tidak lagi sesuai dengan selera kita. Nah, disinilah kita mempunyai perubahan paradigma yang siap menerima apapun, dan juga kesetiaan dan keyakinan pada Tuhan harus semakin bertambah. Sekarang pertanyaan pertama yang mau kita lihat adalah, apa yang bisa dipelajari tentang, ya, pengorbanan dari perjalanan iman Petrus? Apa yang mau kita pelajari dari perjalanan iman Petrus, ya, dalam perikop ini? Apa yang kita pelajari? Nah, perjalanan iman Petrus dalam Alkitab, ya, memberikan contoh dalam mengenai pengorbanan dan kesetiaan kepada Tuhan. Pengorbanan dan kesetiaan kepada Tuhan itu adalah contoh. Ya. Kita lihat, ya. Ia menghadapi banyak tantangan yang seringkali mengharuskan dirinya untuk melepaskan, ya, kenyamanan pribadi demi mengikuti kenyataan dan mengikuti ajaran Kristus. Dia mengorbankan kenyamanan pribadi untuk mengikuti ajaran Kristus. Salah satu contoh adalah yang seperti tadi, waktu dibawa dia ke mahkamah agama untuk stop memberitakan firman Tuhan atas nama Yesus. Wah, ini sangat. Jadi kalau sudah mahkamah agama melarang, harusnya Petrus itu bergeming, takut, dan mungkin dia stop. Tapi pada kenyataannya dia tetap bertahan. Bahkan jawaban dia, kami harus lebih turut pada Tuhan daripada manusia. Artinya menolak mentah-mentah apa yang disarankan oleh kaum guru agama dan mahkamah agama. Ini kalau kita lihat tertulis dalam Kisah Para Rasul, ya, pasal 5 ayat 29. Petrus sangat tegas menjawab pertanyaan dan anjuran daripada kaum guru agama atau mahkamah agama. Ya. Dengan pernyataan Petrus, kami, ya, ikut Yesus daripada manusia. Kami lebih turut kepada Allah daripada manusia. Dalam bahasa Batak dikatakan, ikon olowando iba di debata asa dijolma.
Ya. Dan ini juga disempurnakan dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Ya. Apapun yang engkau kerjakan, perbuatlah itu dengan sepenuh hati. Dan kerjakanlah itu seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Di sini Petrus sudah mengatakan dia bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Walaupun dilarang untuk memberitakan firman Tuhan atas nama, tapi dia tolak mentah-mentah. Kami lebih turut kepada Tuhan Allah daripada manusia. Itulah pertanyaan pertama. Nah, kemudian dalam Matius pasal 16 ayat 24 dikatakan, ya, jika seseorang ingin mengikuti aku, ia harus menangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ayat ini mengajak setiap pengikut Kristus, ya, untuk menjalani bahwa pengikut Yesus tidaklah mudah. Harus menyangkal diri dan memikul salib dan ikut Yesus. Seperti kita lihat waktu Yesus memilih para nelayan-nelayan, ya, berhenti dari pekerjaannya sebagai nelayan, ikut Yesus. Mereka tidak tahu mau bawa kemana, ya, hanya bilang ikut. Tapi mereka mau meninggalkan, ya, menjala ikan demi ikut Yesus. Itu adalah termasuk pengorbanan. Artinya berkorban, dia meninggalkan pekerjaannya untuk ikut kepada Yesus. Apakah Petrus, ya, melalui perjalanan imannya, ya, menunjukkan bahwa pengorbanan dan kesetiaan dibutuhkan ketika kita memilih untuk mengikuti Tuhan. Dalam konteks ini, ya, pengorbanan yang dilakukan Petrus mencerminkan komitmen yang dalam untuk, ya, menegakkan kehidupan, meninggalkan kehidupan lamanya demi mengikuti Yesus, meski harus melewati banyak tantangan dan kesulitan. Jadi itulah dia meninggalkan pekerjaannya mengikuti Yesus walaupun banyak tantangan. Artinya tantangan itu dari mana hidup kami, bagaimana penghasilan. Dia meninggalkan, ya, penghasilannya demi mengikuti. Itulah pengorbanan yang benar-benar diberikan oleh Petrus. Dia tidak ragu ikut Yesus. Pertanyaan kedua, bagaimana cara saya menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang mungkin datang di masa tua? Nah, ini kembali kita ke topik tadi. Bagaimana kita menyiapkan diri kalau datang tantangan di masa tua? Seperti tadi kita dibawa oleh orang tanpa sekehendak kita, tapi sudah kehendak orang lain, ya. Tapi kita ikut saja. Nah, terus bagaimana, ya, cara, ya, menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan tersebut setelah tua? Kita harus punya spare untuk menghadapi apabila kita sudah menjadi tua. Nah, di sini dikatakan menghadapi tantangan di masa tua adalah suatu proses yang memerlukan persiapan dalam berbagai aspek, mental maupun spiritual, ya. Nah, kemudian khususnya bagi kita yang sudah berusia 70 tahun ke atas, khusus ini
bagi kita yang sudah berumur 70 tahun ke atas, yang berprofesi sebagai freelancer. Artinya kita sudah bebas dari pekerjaan. Tapi tantangan di masa tua adalah kita tidak bisa lagi seperti muda. Nah, bagaimana menghadapi ini? Persiapan ya, yang terganggu baik secara spiritual maupun secara mental ya. Nah, kemudian penting untuk mempersiapkan diri agar tetap produktif ya, dan terhubung dengan Tuhan dalam setiap langkah yang diambil. Jadi kita perlu mengambil langkah-langkah yang produktif, yang terhubung dengan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Tentu satu-satunya adalah mendalami firman Tuhan yang bisa kita sampaikan kepada publik atau orang muda atau siapapun yang membutuhkan. Itu mungkin salah satu pendekatan yang sangat positif dan baik. Namun kalau kita lihat dalam Mazmur pasal 92 ayat 14 dikatakan, mereka masih berbuah di masa tua. Mereka tetap segar dan subur. Bagaimana caranya supaya kita bisa tetap berbuah segar dan subur? Itulah satu-satunya yang bisa kita sampaikan tadi. Merenungkan, membaca firman Tuhan setiap hari dan menyampaikannya kepada orang-orang muda. Sehingga kita tetap berproduksi, menghasilkan. Seperti yang disampaikan dalam Mazmur pasal 92 ayat 14. Mereka masih berbuah di masa tua. Mereka tetap segar dan subur. Jangan kita tunjukkan kalau kita sudah tua, walaupun kenyataannya sudah tua. Tetapi marilah kita tunjukkan bahwa kita tetap bersemangat dengan membaca firman Tuhan setiap pagi. Saya pengalaman, setiap membaca firman, ada hal-hal yang baru. Maka, begitu kita bangun jam 4 pagi, sangat-sangat ingin membuka firman hari ini. Karena ada hal baru yang perlu kita baca. Jadi sudah merupakan konsepsi sistem antara otak, pikiran, dan juga kekuatan. Itu sudah mau menuju untuk baca firman. Setiap bangun jam 4 pagi. Dan saya katakan biasanya mulai jam 4 sampai kita jam 8 ya. Bisa terselesaikan baca firman. Artinya membaca juga kita merenungkan dan mendalami apa sih roh daripada firman ini. Nah makanya saya selalu membuat pesan moral, makna, pembelajaran. Dan juga dilanjutkan dengan conclusion, apa kesimpulan dengan 3 pertanyaan. Apa, ya, bagaimana, dan di mana. Dan apa solusi. Itulah yang mungkin bisa kita pergunakan di masa tua. Ayat ini menjelaskan bahwa masa tua bukanlah akhir dari pencapaian, melainkan kesempatan untuk terus memberi dampak dan berbuah dalam kehidupan kita. Jadi, tua bukan akhir daripada segalanya. Tapi ada kesempatan kita untuk menyampaikan yang lain. Seperti merenungkan firman Tuhan. Kita dipanggil untuk peserta aktif dalam rencana Tuhan. Ya, terlepas dari usia ya, dan tetap bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi di samping kita tetap berbuah, juga bisa bagi berkat untuk di sekitar kita. Terutama mungkin bisa kita berkat bagi keluarga kita, cucu-cucu kita yang sangat sayang kepada kita. Nah, kemudian dengan menjalani hubungan lebih dekat dengan Allah,
kita dapat ya menikmati ya kebaharuan dan kekuatan roh yang menggerakkan kita. Jadi dengan hubungan dekat dengan Allah, ya, menjalin hubungan yang dekat dengan Allah, kita dapat menikmati kebaharuan atau pembaharuan dan kekuatan ya, roh yang menggerakkan. Apa kira-kira pembaharuan itu? Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, jangan serupa dengan dunia. Berubahlah dengan pembaharuan budimu, dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang baik dan yang jahat, sehingga jadilah manusia sempurna. Manusia sempurna adalah menyenangkan hati Tuhan. Jadi di masa tua kita harus bisa menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak dipengaruhi lagi pekerjaan. Tugas kita hanya menyenangkan hati Tuhan. Sudah. Ya. Kemanapun kita pergi, kita pakai ya ayat yang dimateraikan kepada kita pada saat kita dibaptis, pada saat kita sidi, pada saat kita memperkatakan nikah, dan pada saat kita ditabiskan bagi hamba Tuhan. Itu dimateraikan itu ayat-ayat suci dari Alkitab kepada kita. Mari kita berpegangan pada ayat tersebut sebagai penuntun hidup kita. Karena di sana juga dikatakan ya, sai burjuma hora sira samate dungilenuk kumatu tumpal hamulwa. Kiranya kau baik-baiklah sebelum ajal tiba, dan akan diberikan mahkota kehidupan. Ya. Dan juga dikatakan ya, parangehon ma hata nani guruhomi aido hanguluan. Artinya, renungkanlah ayat yang sudah kita pelajari dan kita renungkan, diberikan kepada kita, dan itulah kehidupan kita. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan nomor 3. Apa arti sebenarnya dan komitmen dalam mengikuti Kristus dalam kehidupan sehari-hari? Apa arti sebenarnya dan komitmen dalam mengikuti Kristus dalam kehidupan sehari-hari? Apa artinya dengan kita berkomitmen mengikuti Kristus? Komitmen mengikuti Kristus ya dalam kehidupan sehari-hari berarti menjadikan ya ajarannya sebagai panduan utama dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi ya di sini jelas dikatakan apa arti sebenarnya dari komitmen dalam mengikuti Kristus dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ya mengikuti Kristus dalam kehidupan sehari-hari berarti menjadikan ajarannya sebagai panduan utama dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita baca ayat yang dimateraikan pada kita, yaitu pada saat kita sidi atau maka tindakon haporseon, ada ayat diberikan kepada kita. Kemudian bagi yang sudah menikah, pada saat kita melangsungkan pernikahan, ada ayat pegangan kita. Kemudian satu lagi, pada saat kalau pendeta atau penatua, diakones, pilpro dan lain-lain, ada ayat dipegang pada saat ditabiskan. Jadi ada 3 ayat bagi yang hamba Tuhan.
Ada 2 ayat bagi yang sudah berkeluarga. Tapi yang jelas ada 1 ayat bagi yang sudah sidi. Walaupun dia tidak berkeluarga atau tidak sebagai hamba Tuhan, dia sudah diberikan pegangan. Maka itulah sebabnya wajib bagi umat Kristen menjalani pendewasaan iman, yaitu sidi atau maka tindakon haporseon. Nah, itulah pegangan kita yang dimateraikan kepada kita. Jadi sudah saya sampaikan tadi, itu adalah pegangan kita. Nah, kemudian ya, tindakan nyata mencerminkan iman dan keteladanan Kristus, baik dalam hubungan dengan sesama, ya, kemudian pengambilan keputusan, ya, maupun dalam cara kita menjalani, ya, kehidupan. Jadi keteladanan, ya, artinya tindakan nyata yang kita lakukan. Nah, maka untuk itu dalam menjalani tindakan itu kita harus punya foundational prinsip, yaitu saya bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita lihat dalam Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24 dikatakan, segala sesuatu yang kamu perbuat, perbuatlah dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan sebagai upah. Jadi upah yang kita terima dari Tuhan apabila kita bekerja untuk Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada kita. Nah, Kristus adalah Tuhan dan kamu melayani Dia. Jadi di sini dinyatakan jelas bahwa Kristus adalah Tuhan. Kita wajib melayani Dia. Dalam konteks ini, komitmen mengikuti Kristus, ya, ayat ini menekankan bahwa setiap tindakan, ya, yang kita lakukan harus berlandaskan kepada, ya, rasa pengabdian kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan dan bukan manusia. Itulah kesimpulan kita dalam perikop ini dengan 3 hal-hal pertanyaan yang kita pegang. Jadi dengan bahan ini, dengan kita bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kemudian Tuhan akan memberikan, ya, kepada kita sebagai hak warisan juga dan juga sebagai berkat. Hak warisan, kita adalah pewaris kerajaan surga. Itu diberikan oleh Tuhan. Maka dengan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di dalam masa tua, kita tetap berbuah dan berbuat dengan kesetiaan kepada Tuhan. Dan semakin tua, diminta kita semakin terhubung dengan Tuhan. Karena kita sudah freelancer, sudah bebas dari pekerjaan rutin. Itulah sebabnya maka semakin tua, yang bertambah adalah kepengikutan kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Iman kita semakin bertumbuh, spiritual kita semakin mantap, terhubung dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita.